Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya di dalam renungan GBI PPL hari ini. Dan kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita menyertai kita semua. Hari ini saya mau membawa renungan bagi saudara dengan judul berkata-kata yang positif. Untuk itu izinkan saya memulai dengan sebuah cerita, dan supaya tidak ada yang tersinggung, saya bawa cerita saya di dalam dunia hewan. Jadi suatu sore, seekor kerbau pulang dari ladang dan beristirahat dengan nafas yang berat. Kemudian datanglah seekor anjing dan menyapa dia tentang kabar dia hari ini. Sang kerbau berkata seperti ini, "Hari ini kerja berat sekali. Besok saya ingin istirahat 1 hari saja." Kemudian anjing itu pergi dan bertemu dengan seekor kucing, dan dia cerita begini, "Tadi saya ketemu dengan seekor kerbau, teman kita, dan dia bilang begini, besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya sebab bos kasih kerjaan yang begitu berat." Kemudian kucing berlalu dan bertemu dengan seekor kambing, lalu berkata, "Kerbau komplain, si bos kasih kerjaan terlalu berat. Besok dia tidak mau kerja lagi." Kambing lewat di depan rumah bos lalu ketemu dengan seekor monyet dan berkata, "Kerbau tidak akan kerja lagi untuk bos kita dan akan bekerja di tempat bos yang lain." Nah, pada malam hari monyet ketemu bos dan berkata begini, "Bos, kerbau bilang ingin meninggalkan bos dan bekerja pada majikan yang lainnya." Mendengar ucapan si monyet, besoknya dengan penuh amarah bos menyembelih kerbau karena sudah mengkhianati dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ucapan asli dari kerbau, dia bilang begini, "Hari ini kerja berat sekali, besok saya ingin istirahat 1 hari saja." Tetapi melalui beberapa teman dia, perkataan kerbau telah berubah menjadi fatal seperti ini. Si kerbau bilang ingin meninggalkan bos dan bekerja kepada majikan yang lain. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita menerima banyak cerita, banyak menerima kabar, banyak menerima pesan, dan banyak dari pesan yang kita terima itu ada yang lucu, ada yang menyedihkan, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang memberi semangat, ada yang melemahkan semangat, ada juga yang membuat kita putus asa atau kita menjadi timbul harapan yang baru. Nah, ketika kita mendapatkan kabar, ketika kita terima pesan, ketika kita terima berita, sebetulnya kita bisa menyaring apakah berita itu buruk, berita itu baik, berita itu positif, berita itu negatif, berita itu menguatkan atau melemahkan. Setiap kita bisa menyaring, kemudian kita memutuskan apakah akan menyebarkan berita tersebut atau stop pada diri kita sendiri. Satu hal yang mau saya ingatkan, ketika kita mendapatkan berita yang baik, kita bisa meramunya dan menyebarkannya menjadi berkat bagi banyak orang. Atau kita bisa simpan untuk kita sendiri. Itu pilihan Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Atau ketika kita mendapatkan berita yang buruk, wah, dengan dramatisasi, dengan dibumbui kita menyebarkan seperti sebuah berita yang heboh yang kita pikir perlu diketahui banyak orang. Tentu saja dengan segala konsekuensinya. Nah, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita sampaikan hal-hal yang baik saja. Hanya hal yang baik. Kenapa? Karena hal yang baik itu membawa kebaikan.
Jika kita cari di dalam Alkitab, katakanlah satu kata, beritakanlah. Maka di dalam Alkitab akan muncul paling tidak 10 ayat yang berisi beritakanlah. Beritakanlah apa? Beritakanlah perbuatan Tuhan yang besar, beritakanlah nasihat firman Tuhan, beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat, beritakan keselamatan, beritakan ajaran Tuhan Yesus. Sejak saat ini mari sekali lagi saya menghimbau, saya mengajak kita semua untuk memberitakan misalnya kesembuhan, hari ini kesembuhan orang yang terdampak corona misalnya sudah bertambah begitu banyak. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya baik. Sebagai orang percaya, kita mempunyai tugas untuk menyampaikan hal-hal yang baik saja, hanya hal yang baik. Satu ayat firman Tuhan yang mau saya bagikan bagi saudara terambil dari Mazmur pasal 9 ayat 12. Mazmur 9 ayat 12 berkata begini, "Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Ada dua hal yang paling tidak kita bisa lakukan hari-hari ini. Mari bermazmur, mari nyanyikan pujian, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Setiap orang yang mendengar puji-pujian akan diberkati. Setiap orang yang mendengarkan mazmur bagi Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Dan hal yang kedua, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita bisa memberitakan perbuatan Tuhan bahwa Dia adalah Yehova Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan. Kita bisa memberitakan Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan di dalam setiap keadaan kita hari-hari ini. Dia tetap Allah yang dapat menyediakan kebutuhan kita. Kita juga bisa memberitakan bahwa Dia adalah Jehovah Shalom. Di dalam situasi dunia yang seperti hari-hari ini begitu menakutkan, Dia adalah Allah damai sejahtera. Beritakanlah bahwa Dia Allah penolong, beritakanlah bahwa Dia Allah perlindungan kita, Dia tanduk keselamatan kita. Naikkan puji-pujian melalui berita yang kita sampaikan kepada banyak orang. Jadi sekali lagi, mari sebelum kita memberitakan kabar yang kita terima, pesan yang kita terima, mungkin beberapa tips ini bisa membantu kita semua. Sebelum kita sebarkan berita, kita cek apakah itu merupakan kebenaran. Sebelum kita sebarkan berita, kita cek apakah itu menguntungkan orang yang mendengarnya. Sebelum kita sebarkan berita, apakah itu memberkati orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, itu renungan singkat yang boleh saya bagikan bagi setiap kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.